Hai semua, kali ini kita akan mempelajari mengenai React Hook. React Hook merupakan salah satu bentuk komponen pada React yang menggunakan fungsi untuk membentuk komponennya. Kita akan menggunakan project yang sama, kita akan membuat aplikasi web katalog, ada home, ada guestbook-nya. Di guestbook, kita bisa memasukkan nama kita supaya nanti data-data yang kita masukkan itu akan terekam di guestbook-nya. Selain itu juga ada halaman mengenai about. Halaman about hanya menampilkan informasi mengenai about us. Nah, mari kita buat kembali isian dari komponen React ini dengan menggunakan style React Hook. Pada dasarnya, React Hook sebenarnya memiliki bentuk yang sangat sederhana. Dia akan memiliki bentuk yang mirip banget dengan ES6 class, hanya saja kita akan menggunakan function. Kita buat dulu sebuah file baru, misalnya kita kasih nama abouthook.js. Di abouthook.js kita bisa membuat sebuah fungsi, misalnya kita kasih namanya abouthook, nama fungsinya, kemudian kita export saja fungsi tersebut. Nah, ketika kita membuat fungsi seperti ini yang diekspor, maka nanti fungsi yang diekspor ini akan didefinisikan sebagai komponen pada React. Cara yang lain adalah kita langsung memindahkan fungsinya itu pada bagian export default-nya. Nah, dengan ada export default function seperti ini, itu halnya juga akan sama. Jadi, dengan atau tanpa fungsi itu bisa. Nah, mari kita pakai bentuk yang paling sederhana, kita langsung export default function dan dia akan mereturnkan sebuah JSX. JSX yang kita gunakan bisa saja sama dengan JSX pada komponen about yang sudah pernah kita buat pada komponen ES6 class. Kita tinggal copy saja. Kemudian kita pindahkan ke dalam React Hook pada function yang sudah kita tentukan ini. Nah, ketika kita sudah buat seperti ini, sebenarnya kita sudah berhasil untuk membuat sebuah komponen yang paling sederhana dengan menggunakan React Hook. Nah, pada bagian up kita bisa menyesuaikannya. Bagian about kita akan ganti menjadi about hook. Oke. Nah, setelah about hook komponennya sudah diganti, kita coba jalankan dan kita lihat hasilnya. Ternyata kita sudah berhasil membuat komponen dengan menggunakan React Hook. Cukup sederhana. Nah, mari kita akan mencoba untuk menggantikan guestbook. Namun sebelumnya kita lihat navigasi yang kita klik tadi itu tidak menunjukkan kita sedang ada di mana. Oleh karena itu, mari kita edit sedikit CSS-nya. Di bagian index.css, misalnya kita tambahkan sebuah kelas aktif namanya dan kita kasih misalnya di sana ada text decoration underline. Artinya, setiap menu yang aktif itu nanti akan ada garis bawahnya. Supaya bisa menunjukkan menu yang aktif tersebut, kita kali ini menggunakan komponen yang namanya navlink pada React Router DOM. Kita ganti semua link menjadi navlink. Navlink adalah komponen khusus untuk navigasi. Dia akan otomatis menjalankan kelas aktif ketika dia dipilih. Nah, di sini kalau kita perhatikan ketika kita pindah, maka kelas aktifnya sendiri akan otomatis dijalankan. Inilah fungsi dari navlink. Oke, berikutnya kita akan buat guestbook hook. Agak sedikit berbeda dengan bagian about. Di bagian guestbook kita sudah menerapkan beberapa event, kemudian ada state dan props-nya. Mari kita translate ini, kita pakai bentuk yang paling sederhana dari hook, kita langsung export default function saja. Kemudian di sana kita perhatikan, misalnya kita ada menggunakan props, maka kita tinggal tuliskan saja props pada bagian atributnya. Kemudian untuk state, nah di sini di state kita harus memilah bagian mana yang benar-benar akan menjadi state. Untuk kali ini, misalnya kita buat guest sebagai state, dan kita harus set guest supaya sebuah metode yang nanti akan digunakan, sebuah fungsi yang nanti digunakan untuk memanipulasi state dari guest-nya. Nah, kita bisa menggunakan state hook, yaitu use state di sini. Kita harus import dari React.
Oke. Kemudian berikutnya adalah di sini ada nilai default-nya. Nilai default-nya ini bisa kita kopikan. Kemudian kita bisa pindahkan nanti ke dalam sebuah konstanta. Misalnya kita sebut namanya init guess. Kemudian konstanta ini, init guess ini akan dimasukkan pada bagian use state-nya. Sehingga nilai dari guess itu akan sama dengan init guess. Nah, bentuk useState akan menggantikan diState pada bentuk komponennya. Nah, berikutnya untuk name, kita perhatikan di name sebenarnya tujuan kita adalah menangkap apa yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, karena kita di sini hanya ingin mengambil data, maka kita bisa menggunakan useRef di sini, yaitu kita menggunakan ref hook. Oke, ref hook ini sangat berguna ya ketika kita bukan ingin melakukan proses re-render tapi hanya ingin memanipulasi DOM di dalamnya. Beda dengan state. Nah, kemudian untuk handle change-nya otomatis sudah ada karena di useRef kita sudah bisa melakukan mengambil seluruh data-datanya. Nah, berikutnya di handle submit. Di handle submit kita perlu mendefinisikan juga pada bagian React hook. Nah, kita misalnya buat sebuah fungsi namanya handle submit. Dia juga menerima event di sini. Nah, eventnya di sini kita prevent default supaya dia tidak submit formnya. Kemudian untuk yang kedua, kita akan mengambil nilai dari name tadi. Nah, di sini karena kita pakai ref, kita bisa pakai name.current. Misalnya adalah value, atribut value pada inputan. Kita bisa cek panjangnya itu apakah sama dengan 0 atau tidak. Kemudian di sini, jika sama dengan 0, maka kita bisa returnkan dia langsung saja, karena dia kosong ya, tidak perlu diproses apapun. Nah, kemudian berikutnya adalah, kita bisa saja men-set nilai new itemnya. Kita bisa pakai konstanta atau kita langsung copy aja ya. Di sini tidak ada perubahan yang signifikan ya. Kita hanya nanti akan mengganti nilai dari diState-nya saja. Yang awalnya diState name, sekarang kita akan pakai name.current.value ya. Name.current.value. Karena kita pakai ref tadi. Nah, kemudian berikutnya untuk bagian set state-nya, untuk bagian React hook kita tidak menggunakan this.setState, tapi kita pakai set guess yang sudah kita tentukan di awal tadi. Kemudian nilai guess-nya itu kita langsung concat saja dengan new item-nya. Jadi lebih sederhana ya dibandingkan dengan bentuk kelasnya. Kemudian di sini kita bisa set nilai value-nya sekarang adalah 0 dan current-nya itu adalah fokus. Jadi kita langsung fokus ke inputan name yang tadi. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kita akan mengambil seluruh nama dari guest name-nya ini. Kita bisa saja mengkopikan saja nilai dari yang sama ini. Oke, kemudian berikutnya adalah kita tinggal mengubah saja ya bagian guest-nya. Kita tadi pakai namanya sama guest, tapi di titik state-nya tidak diperlukan lagi. Karena guest itu sudah dikenali langsung bagian use state-nya, di bagian use state-nya. Nah, untuk bagian bawahnya sepertinya tidak perlu ada penyesuaian, karena semuanya sudah pas ya. Kemudian berikutnya tinggal kita returnkan saja bagian JSX-nya. Nah, bagian return di sini kita bisa masih menggunakan JSX yang sama. Kita kopikan saja. Oke, nah setelah dikopikan kita lihat kembali. Nah, ada sedikit penyesuaian ya. Misalnya di sini kita akan menghilangkan bagian this titiknya untuk handle handle submit. Karena handle submit sudah kita definisikan tadi sebagai konstanta, tinggal kita panggil saja di sini. Kemudian untuk bagian teksnya, untuk yang on change dan value itu sudah bisa langsung kita gantikan ya dengan menggunakan ref. Dan di sini nilainya adalah sama dengan name yang tadi kita sudah definisikan di awal sebagai useRef. Nah, dengan begitu maka name ini sudah menggantikan dari inputan text box ini untuk guest name-nya. Nah, sisanya sebenarnya sudah pas ya. Kita tidak perlu lagi mengganti yang lain.
Oke, dan kita tinggal men-save dan mencoba untuk menjalankannya pada bagian app.js. Jadi di app.js kita tinggal ganti saja untuk guestbook-nya jadi guestbook hook. Oke, kita ganti jadi guestbook hook juga pada pemanggilan JSX komponen root-nya. Oke, kita lihat. Oke, sudah berjalan. Oke, untuk memastikan ini benar-benar ada dari guestbook hook, kita coba ganti namanya guestbook-nya jadi guestbook hook. Oke, nah sudah pas. Oke, nah kita akan coba fungsionalitasnya. Misalnya kita tambahkan sebuah nama di sana dan enter. Oke, sudah berhasil. Artinya sebenarnya kita sudah berhasil untuk melakukan konversi ya, bentuk dari S6 dengan bentuk React Hook. Keduanya memiliki fungsionalitas yang sama, tinggal nanti Anda memilih mana yang ingin Anda gunakan. Terima kasih.